Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat? Masih. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Oke, silakan pimpin doanya. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa di dalam hati. Membaca doa di dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada banyak. Ya aja. Ada yang kenapa tidak masuk? Ada yang sakit, ada yang sakit terus Tidak ada yang apa Pak? izin sakit. Oke, hari ini kita mulai belajar. Kita sebelum memulai kita ke materi, Bapak pengen mengetahui sejauh mana kalian siap belajar pada hari ini. Nah, di sini ada ini, tinggal kalian contreng aja. Kalau iya iya, kalau tidak tidak ya. Iya. Tidak dan dibagikan tidak lainnya. Terus belakang. Bagian semuanya satu bagian berbeda. Kasih atas dulu dari sampai situ. Ini sampai ini. Halo. Mulai yang usah ya awal misalnya. Nih, itu udah sampai mana? Buang aja. Udah, bagian semuanya? Udah. Silakan tinggal di ya. Tinggal dicontreng aja ya. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Ya. Ya.
Udah? Oh, udah kemudian. Kumpulin lagi. Kalau udah dikumpulin lagi. Kalau udah dicampur. Jadi campuran aja. Iya, Pak. Ya, jadi Bisa sebelum kita berlanjut, ada yang tahu apa itu BUMS? Badan Usaha Milik Swasta. Apa itu badan usaha milik swasta? Badan usaha milik swasta apa? Kemarin badan usaha milik swasta apa? Ada yang tahu? Enggak. Terus di kampung kamu atau di tempat tinggal kamu ada perusahaan BUMS? Ada pembangunan. Ada perusahaan BUMS ada? Ada tidak? Terus apa namanya? Namanya apa? Hah? Namanya apa perusahaannya? Di bidang apa itu? Di bidang pertanian, industri, atau di bidang yang lainnya? Atau oke, yang kemarin minggu kemarin kita belajar tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sekarang kita berlanjut ke Badan Usaha Milik Swasta. Sebelum ini ada dua video nih. Silakan kalian camkan ya. Kalian analisis. Seperti penggunaan jenis pipa yang aman untuk air minum dan tahan terhadap tekanan dan korosi. Pipa utama yang digunakan di Amerika dan negara maju adalah pipa yang terbuat dari pipa besi dan air atau pipa besi jor yang dicampur dengan bahan aktif seperti magnesium dan silikon untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap tekanan dan korosi. Kondisi ini tentu juga mendorong pipa besi yang digunakan oleh perusahaan air minum di tempat kita. Walaupun itu, masalah ini memberikan solusi atau bisnis baru di mana perusahaan air minum menawarkan air tawar yang aman untuk dikonsumsi dan bebas bakteri
dari sumber air lainnya. Hal ini karena perbantuan dari pegunungan dapat menyaring dan membersihkan air dari berbagai kontaminasi secara alami. Selain itu, air pegunungan cenderung kaya akan mineral alami, dan air pegunungan juga umumnya memiliki populasi mikroba yang sehat. Kehidupan mikroba yang seimbang dapat memberikan manfaat kesehatan seperti mengurangi bahan organik dan menjaga ekosistem air tetap sehat. Walau begitu, kualitas air pegunungan dapat bervariasi dan dapat tercemar oleh penggunaan bahan kimia pertanian. Oleh karena itu, air perlu dimurnikan hingga seluruh langkah pemurnian air. Jika produk air minum dalam kemasan di Indonesia terkenal dengan produk Aqua, India adalah Israel. Cukup ya. Di Korea ada merek air mineral Pinaksi. Setiap produk air minum dalam kemasan memiliki sumber air minum yang berbeda-beda, mulai dari sungai, sumur dangkal atau dari sumur dalam seperti sumur murni dan pegunungan. Oke ya. Apa yang terbenak di pikiran kalian tentang tayangan tadi? Air Pak. Air yang jernih. Air yang jernih diapain? Diproduksi untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau yang minggu kemarin yang kalian lihat adalah PLS apa kemarin? Pertamina atau Bank BRI ya. Yang kemarin itu Bank BRI. Bank BRI itu adalah salah satu perusahaan keuangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara. Kalau yang sekarang ini tentang produk air bersih atau salah satu produk air bersih yaitu Aqua. Ini salah satu perusahaan yang dikelola oleh swasta. Jadi perusahaan yang dikelola oleh swasta atau milik atau badan milik swasta. Oke, sekarang perhatikan. Nanti kita hari ini membahas tentang badan usaha milik swasta. Kita sebelum berlanjut, ada yang tahu BUMS itu apa? Badan usaha milik swasta itu apa? BUMS. Ada yang tahu? Kelompok 2? Kelompok 1? Apa? Apa? Badan usaha milik swasta? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4? Ada? Apa itu badan usaha milik swasta atau BUMS? Badan usaha yang seluruh modalnya dikuasai oleh pihak swasta. Oke. Sekarang mau lihat ini materi tentang badan usaha milik swasta melalui video, walaupun videonya dari YouTube ya. Oke, silakan sekarang perhatikan.
Oke, itu tentang badan usaha milik swasta. Tadi pengertiannya sudah, terus jenisnya. Tapi sebelum belajar ke materi, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, kalian bisa menganalisis tentang jenis, bentuk, dan juga pengertian dari badan usaha milik swasta. Oke, tadi sudah ini badan usaha milik swasta itu apa? Tadi di video sudah dijelaskan. Badan usaha yang dimiliki oleh swasta, baik mandiri maupun melalui usaha. Adapun jenisnya, ada berapa tadi jenisnya? Jenis usahanya ada berapa? Ada dua? Ada berapa? Ada 4. Kelompok satu apa? Ada 4 tadi. Kelompok satu apa? Yang pertama, perusahaan perseorangan. Kelompok 2, firma. Kelompok 3, persekutuan komite atau CP. Kelompok 4, perseroan terbatas. Yang kelimanya perseroan terbatas. Kalau perusahaan perseorangan, modalnya dimiliki oleh siapa? Oleh sendiri. Kalau firma itu perusahaan apa? Yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan menyatakan modalnya. Berarti firma itu modalnya dari siapa? Firma berarti modalnya dari siapa? Dari dua orang anggota yang membentuk firma. Biasanya menjadi satu nama usaha. Yang ketiga, CP atau persekutuan komite. Itu sama dibentuknya oleh 2 atau 3 orang. Tapi di situ ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Kalau sekutu aktif tadi apa? Orang yang mengelola badan usaha. Selain dia pemilik, juga yang mengelola. Kalau yang pasif, itu pasif hanya yang menyerahkan modal saja, tidak ikut campur dalam perusahaan itu CP. Terus yang terakhir, perseroan terbatas. Sampai perseroan terbatas PT atau perseroan terbatas apa? Perusahaan yang dibentuk berdasarkan saham. Artinya jual beli saham dan berbadan hukum. Oke, silakan sekarang kalian cari lagi informasi tentang BUMS tadi. Silakan bawa dari buku, dari internet dan sebagainya. Silakan dibaca ya. Kita 5 menit lah. Belajar boleh tak?
Oke, udah didapat? Ya. Berarti ulang lagi, badan usaha swasta itu apa? Milik swasta itu apa? Badan usaha milik swasta? Badan usaha yang terdiri perusahaan atau modal perusahaannya sebagian besar dipegang oleh pihak swasta. Jadi modal, terutama modalnya dipegang oleh pihak swasta. Terus jenisnya tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama perusahaan perseorangan. Yang kedua, yang ketiga perusahaan CP atau perseroan komiter. Yang keempat perseroan terbang dan batas atau PT. Oke, selanjutnya ini ada ini diskusi kalian kelompok dan kalian di sini ada 4 kasus ya. Ini ada 4 kasus, ilustrasi kasus. Silakan dan kalian ini per kelompoknya masing-masing. Yang pertama, ilustrasi kasus pertama ini akan dipecahkan oleh kelompok 1. Jadi di sini kalian kasih saran jenis usaha apa yang disarankan dan kenapa memilih itu, buat alasannya. Kasusnya ada di sini. Tinggal kalian kasih solusi apa jenis usaha yang mereka bisa lakukan dan berikan alasannya. Oke, ini PD-nya ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan kalau sekarang diskusikan dengan kelompoknya. Kalau udah, silakan diisi di lembar itunya. Bapak kasih waktu 15 menit ya, 10 menit lah. Silakan kerjakan. Sesudah itu kita presentasikan setiap kelompoknya ke depan sambil kita diskusikan. Kalau udah, silakan tuliskan di kolomnya itu. Kalau sudah kalian diskusikan berkelompoknya, silakan dituliskan di kolom itu. Kalau sudah,
Tulis di kolom ini. Kalau sudah didiskusikan, silakan tulis di kolomnya. Oke, tulis di kolomnya. Kalau udah, tinggal tulis di kolomnya.
Kalau udah, kalau udah berarti sudah selesai. Kalau udah sarapan dulu. Tanggung ini dulu ya sebentar ya. Oke, sekarang silakan presentasikan kelompoknya. Kelompok satu dulu. Akan ya. Kelompok satu langsung. Dan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ya. Untuk kelompok satu. Kelompok satu. Depan fotonya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berjumlah 3 orang akan presentasikan hasil kelompok kami. Kalau jenis usaha yang kami sarankan adalah usaha di bidang desain furnitur dengan nama usaha Talita Furnitur adalah bentuk atau jenis usaha adalah cincin. Alasan kelompok kami sarankan bentuk atau jenis usaha adalah sipil dan bidang jasa karena usahanya dibentuk oleh 2 orang atau lebih, yaitu hak dari 2 orang temannya dan mereka sebagai pesaingnya, sedangkan kedua temannya sebagai pemilik modal dan pelaksanaan bisnis, dan mereka bertiga bekerja bersama-sama. Ada Apakah ada yang ditanyakan? silakan. Dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan persekutuan komputer atau sipil? Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Persekutuan komanditer didirikan oleh beberapa orang. Dalam persekutuan ini terdiri dibagi menjadi sekutu aktif adalah sekelompok orang yang mengelola badan usaha, sedangkan sekutu pasif adalah sekelompok orang yang hanya menyerahkan modal dan tidak ikut campur dalam pengelola usaha. Jelas? Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Dan kelompok 2. Presentasikan. Kelompok 2 silakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang berjumlah 6 orang. Akan presentasikan hasil yang kelompok kami. Jadi jenis usaha yang disarankan kelompok kami itu sarankan status yang dijalankan oleh Alan dan David adalah status yang bergerak dalam dunia hiburan permainan dengan nama status Alga Esport. Alasannya apa, Bos? Alasannya, kenapa kelompok kami sarankan status yang Alan dan David karena status ini bisnis atau usaha online yang berkaitan dengan internet, dan status pada bidang ini merupakan salah satu jenis startup yang banyak digemari oleh banyak orang di Indonesia, terlebih anak muda atau kaum milenial yang gemar dalam permainan melalui media digital atau internet. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada. Apa
Apa yang dimaksud perusahaan startup? Baik, jadi startup adalah badan usaha rintisan yang berbasis teknologi yang bergerak di berbagai bidang seperti pendidikan, properti, kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Ya, dari kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kelompok kami sarankan bentuk toko kue dengan nama usaha Ratih Bakeri dengan bentuk atau jenis usaha perseorangan atau usaha sendiri. Alasannya, kenapa kelompok kami sarankan untuk Ratih usahanya adalah toko kue Ratih Bakeri karena membuat berbagai kue dengan modal sebesar Rp10 juta. Maka bentuk atau jenis usahanya perseorangan atau usaha yang dikelola oleh diri sendiri. Ada yang ditanyakan? Ini pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya dari kelompok 3. Ini bertanya, apa yang kelompok Anda ketahui tentang perusahaan perseorangan? Terima kasih. Baik, jawab. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang dan modalnya berasal dari harta pribadi dan usaha dikelola sendiri oleh dirinya. Cukup jelas. Oke, kasih hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ini bayar capek. Itu langsung dibayar. Kelompok kami sarankan jasa anggota umum Gus Manto atau luar daerah. Baik, kelompok kami sarankan jasa angkatan umum bus antar daerah atau luar daerah dan bentuk atau jenis usahanya yaitu persoalan terbatas. Alasannya, kenapa kelompok kami sarankan batu atau jenis usaha untuk memiliki cukup modal penyataan modal dalam lahan saham serta juga mempunyai lahan luas untuk jasa. Maka kami sarankan jasa angkatan lulus daerah maupun luar daerah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Apa yang kelompok Anda ketahui tentang perusahaan perseroan terbatas atau PT? Ya, kami ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang berbadan hukum dan modalnya membentuk saham. Cukup jelas? Jelas. Untuk
sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Presentasi kita sudah selesai. Terus apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Bisa mengetahui perusahaan apa? Swasta. Jadi perusahaan swasta itu atau badan usaha swasta itu apa? Perusahaan yang modalnya dari swasta. Modalnya dikuasai modalnya dari badan swasta atau dari perseorangan maupun dari saham. Terus jenisnya ada berapa? Ada 4. Apa aja? Terus firma. Terus Sipin. Terus PT. Terus perannya apa? Perannya untuk perekonomian Indonesia dari BUMN berarti coba ada yang bisa memberikan apa ke perekonomian Indonesia? Badan usaha ini berperan apa untuk perekonomian Indonesia? Salah satunya apa? Karena perusahaan biasanya memerlukan tenaga kerja, jadi bisa membantu untuk menambah atau apa mengurangi pengangguran karena bisa menarik tenaga kerja. Salah satunya seperti itu. Oke, sebelum di ini ada apa namanya? Kalian ada tes ya. Di grup tadi isi from Google Form tadi grup kelas. Silakan kalian isi. Bapak tunggu sampai malam ya, sampai malam bisa. Dan ada di grup tentang yang kita pelajari hari ini. Untuk pelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan? Memuaskan? Apa yang kalian kurang paham dari pembelajaran ini? Ada yang kurang paham? Tidak ada. Semuanya paham? Senang? Oke, berarti hari ini kita cukupkan pembelajaran sampai sekian dulu. Tapi untuk besok atau minggu depan kalian baca di rumah tentang operasi. Oke, kurang lebihnya minta maaf. Untuk pelajaran ini kita baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan dulu bubar ya. Bang fotoin dong siapa nih? Pak. Ini foto di. Kita action. Jangan dulu bubar. Action. Kalau bubar. Udah itu mesin. Udah.